semuanya, perkenalkan aku Salsabila Maisadani. Aku salah satu mahasiswa studi independen Sekolah Ekspor batch kelima dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti diketahui bahwasannya pada tahun 2024 akan dilangsungkan pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, pemindahan ibu kota ini bukan sekedar memindahkan fisik ibu kota ataupun kantor-kantor pemerintahan. Namun, pemindahan ibu kota ini dalam rangka upaya Indonesia membangun kota baru yang smart dan harapan kedepannya Indonesia ini memiliki tingkat kompetitif di tingkat global. Nah, membangun infrastruktur untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi serta green economy. Ini adalah upaya pemerintah untuk membangun pembangunan ekonomi yang inklusif. Pengembangan perkebunan ini memiliki peran yang penting bagi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur bahkan negara Indonesia. Perkebunan secara konsisten masih menjadi penyumbang utama output dari sektor perkebunan. Salah satu komoditi ekspor di Kalimantan yang saya tertarik untuk menguliknya ialah kopi. Kopi sendiri merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di antara perkebunan lainnya, yang berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi juga termasuk komoditas perkebunan yang banyak sekali diperdagangkan di dunia internasional, dan kopi dari Kalimantan Timur ini memiliki aroma dan cita rasa yang sangat khas. Yang pernah saya baca pada niaga.export, komoditi makanan olahan Kaltim, salah satu kopinya dan kopi olahan, mampu bersaing dengan negara Cina, Jerman, Belanda, dan USA, dan Italia. Dengan ini dapat dikatakan permintaan dunia terhadap produk olahan kopi dikatakan sangat besar. Namun karena kurangnya lahan, maka tingkat produktivitas kebun kopi rakyat masih rendah. Maka diadakannya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur yang berdasarkan penerapan konsep green economy. Pengembangan ekspor kopi ini harus diprioritaskan pengembangannya agar menghindari ketergantungan dengan salah satu komoditas saja yang masih didominasi oleh kelapa sawit. Nah, maka dari itu kita harus mencari inovasi dan potensi kopi di Kalimantan Timur. Namun pengembangan ekspor ini masih terhambat di Kalimantan Timur dikarenakan keterbatasan keahlian, lahan, pengetahuan, serta pemasaran. Dengan tersebarnya tanaman kopi di Provinsi Kalimantan Timur, maka bisa menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan dari Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Nah, dengan produktivitas lahan yang cukup luas dengan pengolahan yang baik sesuai dengan standarisasi, kopi Kalimantan Timur ini bisa bersaing di kancah internasional. Dan dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, nantinya diharapkan mampu mengembangkan lahan-lahan perkebunan kopi, dan harapan kedepannya mampu menghapus kesenjangan antara lahan perkebunan kopi rakyat serta dengan lahan perkebunan swasta dan juga pemerintah. Di Kalimantan Timur terdapat 3 jenis kopi, yaitu jenis Robusta, Liberica, dan Arabica. Nah, berdasarkan informasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang saya baca, Robusta dan Liberica itu berada di dataran rendah, dan Arabica itu berada di dataran tinggi yang lebih dari 400 meter. Mari bersama-sama kita generasi muda bangsa Indonesia terus berkreasi dan berinovasi agar sumber daya alam yang Indonesia miliki mampu kita perkenalkan ke kancah internasional. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, mari kita menjadi digital eksporter bersama Sekolah Ekspor. Kita wujudkan Indonesia menjadi salah satu negara ekspor terbesar di dunia. Jaya Indonesiaku menuju Indonesia Emas 2045.